Seberapa sering sih lu denger orang-orang di luar sana yang ingin ngelakuin sesuatu, ingin nurunin berat badan lah, hidup sehat, buka usaha baru, tapi akhirnya gak mereka lakuin. Mungkin pas gua ngomong kayak gini, di antara lu mungkin ada yang teringat akan seseorang atau mungkin diri lu sendiri terkait hal ini. Lu ingin ngelakuin sesuatu tapi gak pernah lu lakuin gitu. Padahal ingin banget. Jadi sampai akhirnya gue nemuin salah satu rumus yang bagus banget. Ini di-share oleh Kak Agus Leo Halim. Dia nyampein tentang adanya satu rumus matematika yang ternyata impactful banget untuk dirinya. Dari rumus ini ternyata kita bisa lebih mudah untuk mengimplementasikan apa-apa yang seharusnya bisa kita lakukan menuju kesuksesan. Jadi rumus matematika ini kalau bisa dibilang salah satu tahapan-tahapan yang bikin kita lebih mudah untuk menjabarkan apa-apa yang harus kita lakukan tanpa panjang lebar. Jadi ini rumusnya. R lebih kecil daripada D dikali V ditambah SS. Waduh, apaan tuh? Rumusnya kayak gitu. R lebih kecil daripada D kali V ditambah SS. Jadi gua jabarin ya. Jadi yang pertama itu yaitu R. R ini adalah resistance. Berapa orang bilang kalau resistance ini adalah sesuatu hal seolah-olah lu nih gak usah dah ngelakuin ini. Misalnya lu pingin olahraga gitu, udah gak usah dah, capek olahraga, ntar lu makan gendut lagi dah. Terus habis itu misalnya lu pingin buka usaha baru gitu, udah lu rencanain, udah lu pikirin, tapi di tengah jalan, gimana ya kalau misalnya nanti bangkrut. Jadi kalau bisa dibilang resistance ini seperti peran antagonis yang lu miliki secara alamiah, secara naluri. Dengan adanya peran antagonis ini sebenarnya bukan berarti harus dijauhkan. Justru dengan adanya peran antagonis ini, lu harus gandeng dia. Alasannya kenapa? Jadi penjelasan dari channelnya Agus Leo Halim itu menjelaskan kalau misalnya yang namanya resistance atau peran antagonis ini mesti kita gandeng karena peran dia sebagai kompas kita. Ketika melakukan satu ada arahnya. Itu yang bikin kita nggak sembarangan melangkah atau maju ke suatu tahapan, karena kita pasti selalu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu yang bakal kita ambil. Dan gua saranin juga ketika lu ingin ambil aksi, gua saranin buat ambil yang punya resistensinya lebih tinggi. Loh, gimana tuh? Kok resistensinya malah ambil yang lebih tinggi? Karena ketika lu ambil suatu aksi dengan resistensi yang lebih tinggi, itu artinya ketika lu berhasil mencapai tahapan tersebut bakal kerasa fulfill gitu. Kerasa meaningful banget buat diri lu ketika lu bisa mencapainya. Dan lu juga harus ingat, rumus selanjutnya D, yaitu dissatisfaction, rasa ketidakpuasan. Rasa ketidakpuasan ini memang banyak banget ragamnya. Ketidakpuasan akan pertemanan, rumah, dan secara umum mungkin orang ngerasain tentang uang. Rasa ketidakpuasan ini itu harus lebih tinggi dibandingkan resistance. Jadi kalau misalnya lu punya ketidakpuasan terus resistance lu lebih tinggi, alhasil lu gak bakal bergerak gitu. Lu bakal diam di tempat, bakal diam di zona nyaman. Gue juga ngerekomendasiin buat lu gabungkan juga rasa ketidakpuasan itu dengan sesuatu yang lu kesel nih sama hal ini. Kumpulin semua emosi-emosi yang sekiranya I'm uncomfortable dengan situasi kayak gini nih. Gue pingin berubah, gue harus berubah. Nah, kumpulin emosi-emosi itu buat dapat power lebih. Ini power negatif, tapi lu manfaatin untuk berubah. Tapi rasa ketidakpuasan ini atau dissatisfaction ini gak bakalan jadi apa-apa kecuali lu kalikan dengan rumus selanjutnya, yaitu vision. Orang bisa bermimpi, orang bisa bercita-cita, tapi lu harus bisa punya suatu visi, gambaran yang lebih spesifik. Misalnya, lu pingin 5 tahun yang akan datang menjadi seorang kepala bidang di suatu perusahaan A. Ambil subjek-subjek yang spesifik sehingga lu bisa tahu bagaimana caranya buat sampai ke posisi tersebut. Cari apa-apa yang bisa menjadi potensi untuk mencapai harapan tersebut. Dan lu juga bisa tambahin yang namanya subjek-subjek
positif. Contoh, orang tua, keluarga. Gimana ya kalau misalnya gue berhasil capai tahapan atau titik itu, dan lu juga harus bayangin gitu perasaan keluarga atau orang tua ketika lu gagal untuk mencapai hal tersebut. Karena apa? Ketika lu punya suatu rencana dan lu gabungkan itu atas keinginan lu untuk orang lain juga, itu bisa nambah power, rasa semangat. Karena lu kerja bukan untuk diri lu sendiri, tapi untuk keluarga, orang tua. Itu bisa nambah power positif, terutama ketika kalian ingin mengambil suatu langkah-langkah atau aksi ke depannya. Tapi dengan adanya dissatisfaction, visi itu masih kurang, masih belum bisa buat lu untuk mencapai kesuksesan tanpa adanya rumus terakhir ini. Apa itu? SS, small step. Nah, small step ini adalah langkah-langkah kecil. Kenapa sih? Kok langkah-langkah kecil? Nggak ambil langkah-langkah besar aja sih bro? Biar langsung gitu bisa dapetin hasil yang lebih terlihat. Wah. Sayangnya, kalau kita mengambil dari teori Kaizen terkait 1 minute rule, 1 menit dengan kita konsisten, itu lebih baik dibandingkan 1 jam, tapi kita jarang-jarang. Jadi, intinya sedikit demi sedikit namun bertahap. Misalnya ya, kita pengen bikin YouTube, bikin channel, perlu peralatan kamera inilah, lighting inilah. Alhasil, banyak dari orang-orang yang menyerah di awal. Makanya, lakuin apa yang sekiranya kita bisa, konsisten. Karena gak mungkin seseorang bisa dapat quality tanpa adanya quantity. Gimana coba? Karena quality itu terbentuk atas quantity yang udah kita lakuin. Pengalaman baik bisa menghasilkan kualitas yang baik pula. Tapi gimana nih bro? Gue udah ngelakuin hal tersebut tapi kok gak ada hasilnya gitu. Percaya deh sama gue. Biarpun lu belum lihat hasilnya, tapi lu udah sampai suatu tahapan dimana lu udah mulai melangkah pada satu tahapan, yaitu proses. Bandingkan jika lu gak pernah memikirkan bagaimana masa depan itu lu ingin ciptakan, lu ingin bentuk, dan ingin sekedar hidup begitu saja, ya itu keputusan lu, tapi gue sayangin. Jadi itu rumusnya, R lebih kecil daripada D dikali V ditambah SS. Kalau secara bahasa Indonesia sederhananya gini, resistensi harus lebih kecil daripada rasa ketidakpuasan dikali visi ditambah langkah-langkah kecil. Oke, mudah-mudahan kalian bisa implementasikan ini ke kehidupan kalian. Kalau misalnya memang informasi ini menarik dan ternyata berguna banget, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. And thanks, Iksan out.